Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasti mudah-mudahan acara pada hari ini mulai dari sekarang tuntas, nanti lancar sampai berakhir. Baiklah, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan Bapak Wawan akan menyampaikan sesuatu, yaitu tentunya tentang tadi yang disebutkan diseminasi budaya positif. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada yang sudah membuka acara. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru SD Negeri Sirnagari, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul menjalankan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibu dan Bapak, kedua saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan diri untuk mengikuti kegiatan ini, padahal ini waktunya Ibu dan Bapak pulang. Ya, tapi sedikit saya ganggu waktunya. Memang ini diharuskan untuk berbagi praktik, ya, berbagi praktik baik mengenai budaya positif yang memang harus dilaksanakan di sekolah kita. Ibu dan Bapak, sedikit ada ice breaking dulu ya, karena ini sudah ada di jam-jam rawan, jam-jam yang memang harusnya ngejoprak ya, tidur. Saya ada satu game yang mungkin nanti bisa diterapkan di kelas. Misalkan gini, ada nanti satu operasi hitung, baik itu penjumlahan pengurangan. Kalau nanti hasilnya ganjil, maka bilang yes. Berapapun hasilnya ganjil berarti yes. Nanti kalau misalkan hasilnya genap berarti tepuk, tepuk satu kali. Kalau misalnya yes, 2 ditambah 2, ya, dalam arti dijawab 4, berarti diaplikasikan dengan satu kali. Kalau misalkan 1 ditambah 3, 4, berarti sama, ya, genap dan ganjil. Ibu guru kelas 1 kayaknya udah agak punya ini. Siap tidak Bu? Coba dulu ya. Coba. Kalau ganjil yes. Kalau genap berarti tepuk ya. Siap? Siap? Iya. 4 dikali 2. Ya, bagus. 3 dikali 5. Yes. Kelas semuanya. 3 ditambah 4 ditambah 1. Yes. Tepuk. Hasilnya berapa Mas? Yes. 3 tambah 4 itu namanya. Iya, itu kan, iya, itu yang yes, kalau lihat tarik, satu kali lagi, boleh satu kali lagi ya, coba 7 dikali 6. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Ibu dan Bapak, itu hanya salah satu cara bagaimana menambah semangat ketika kita sudah berada di titik jenuh ya. Anak-anak juga kadang-kadang berada di titik jenuh, itu hanya salah satu cara memberikan ice breaking. Apalagi ice breaking sekarang sudah banyak sekali di Facebook, kemudian di Instagram, kita tinggal mengadopsinya saja. Ibu dan Bapak, mohon maaf sebelumnya bahwasanya saya di sini berdiri hanya untuk berbagi praktik baik mengenai budaya positif yang kebetulan saya sudah dapatkan ini ke
dalam proses pendidikan guru penggerak. Dan ini harus saya sampaikan kembali, mohon maaf sebelumnya, saya bukan bermaksud untuk menggurui ya, tapi ini sharing saja terkait pengalaman yang sudah didapatkan. Ibu dan Bapak, budaya positif ini harus kita pahami sebetulnya budaya positif itu apa, kemudian kita harus terapkan di sekolah kita. Ya, next, Bapak Bobi, ada beberapa konsep utama mengenai budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan di sekolah, baik di sekolah maupun di kelas, kemudian segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep utama atau secara garis besarnya budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah. Sebelumnya, kita untuk membangun budaya positif perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strateginya yaitu kita harus meninjau ulang bentuk disiplin kita yang ada di sekolah ini. Apakah sudah baik dilakukan? Kalau sudah baik, mari kita lanjutkan. Kalau misalkan kurang baik, maka kita benahi dari sekarang. Seperti itu. Ibu dan Bapak, Ki Hajar Dewantara, beliau adalah filosofi pendidikan, menerangkan bahwa anak itu adalah kertas yang sudah memiliki tulisan-tulisan yang sama. Tugas kita hanyalah menebalkan tulisan-tulisan samar tersebut agar mereka, anak-anak kita, bisa memperbaiki perilakunya. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat. Kodrat itu apa? Semua yang anak miliki, baik itu karakter, kemampuan, dan bakat, kita hanya menuntutnya saja agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun nanti sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidik ibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang merawat tanamannya sesuai dengan jenis kebutuhannya agar tumbuh dan berbuah baik. Jadi tukang kebun dan petani memfasilitasi tanamannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga kita sebagai pendidik, ketika kita berada di kelas dengan kemajemukan anak-anak yang notabene terdiri dari berbagai macam gen, dengan karakternya, dengan bakatnya, maka kita harus mengakomodir itu semua. Apa kebutuhan anak-anak kita, Ibu dan Bapak? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, sebagaimana yang kita yakini sebelumnya, bahwa ada yang bilang seperti ini, anak itu seperti kertas kosong, kita menuliskan apapun, ini dapat membentuk anak. Itu bertolak belakang dengan apa yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita hanya bisa menuntutnya saja, karena masing-masing anak sudah memiliki kodrat masing-masing, termasuk kemampuannya. Maka di sini perlu ditinjau ulang perubahan paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma adalah bagaimana cara kita memandang atau cara pandang, dari sudut mana kita melihat. Yang pertama, di sini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Jadi ini adalah bertolak belakang antara stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol dunia. Pertama, realitas kebutuhan kita sama, dan teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan berbeda. Bapak Ibu setuju yang mana? Yang berbeda, tentu saja berbeda. Kalau kita menyamaratakan pemberian materi di dalam kelas, kira-kira efisien atau tidak? Kurang efisien, maka nanti kita akan. Kemudian Ibu dan Bapak, semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berarti setuju ya? Berbeda. Walaupun yang kita lihat satu bunga mawar, tapi ketika kita berada di depannya, berbeda dengan kita melihat di samping, berbeda ketika kita melihat di belakang. Itu sudut pandang. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak sih kita seperti itu? Maka dilawan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya suka
spaghetti misalkan. Mantin sukanya, Buntin sukanya hamburger. Lalu saya bilang, Bu, enak hamburger, spaghetti. Kira-kira ini bisa kita mengontrol seperti itu? Tidak bisa, karena sudah memiliki hobi masing-masing. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan semua perilaku memiliki tujuan. Biasanya lamun budak melakukan kesalahan, kamu beres berulang kali, budaknya apa yang kita lakukan? Jadi ibunya namun, hayu, seperti itu kan? Kadang-kadang kita seperti itu benar, saya gitu ibu. Kalau budak cek bapak dia salah, ayo kita menjudge murid melakukan kesalahan. Tapi padahal semua perilaku murid itu memiliki tujuan. Alangkah lebih baik kita menanyakan dulu apa sih alasan mereka berbuat seperti itu. Apakah ada kebutuhan yang tidak dipenuhi di rumahnya sehingga mereka perhatian lebih dari kita. Seharusnya seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Yakin ketika kita berkendara di motor itu, di mobil, ada lampu merah, berhenti maju, tinggalin. Polisi maju, itu kontrol ada pada orang lain. Berarti kadang-kadang ya polisi, lamun aya polisi urang mah dasieun di tilang. Lamun aya polisi mah berangkat, itu adalah kontrol dari luar atau eksplisit. Tapi kalau kita menghargai diri kita sendiri, lamun dia bisa berhenti, sieun terjadi kecelakaan. Seperti itu adalah kontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu beres gagal dibujuk, budak dipaksa. Ayo aku iri sareng ibu kieu kedah dieu. Kekeh budak pada wong alim. Tungtungna jadi pemaksaan. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tawarkan pilihan-pilihan baru yang baik dan yang kurang baik. Nanti anak akan memilih yang mana. Seperti itu. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Ketika ada satu kasus anak di sekolah, pasti ada korban, ada pelaku utama, Bu, Bapak. Ketika kita menyelesaikan masalah, jangan sampai yang satu menang, yang satu kalah. Walaupun anak tersebut salah, usahakan model berpikirnya menang-menang. Artinya yang melakukan kesalahan menang dengan pelulusan dari kita. Ya, ini adalah hal yang biasa dilakukan, tapi alangkah lebih baiknya kalau perlakuannya seperti ini dijelaskan. Jadi saud paling paus nama ayat pangupahan heula untuk langsung dijas, kan salah, kata begitu teh salah, dan mau dilakukan. Nah, itu jadi modelnya menang kalah, yang satu, yang kedua-duanya menang. Yang satu merasa terlindungi karena memang jadi korban, yang satu yang melakukan kesalahan juga harus mendapatkan pembelaan. Ibu dan Bapak, perubahan paradigma ini melahirkan disiplin positif. Apabila paradigma tersebut sudah kita jalankan, maka disiplin positif akan berjalan. Kalau kita berbicara terkait disiplin, pasti disiplin itu mengarah kepada apa coba? Aturan yang harus ditaati. Ketika tidak mentaati aturan, bagaimana biasanya? Sanksi, hukuman dan sebagainya. Nah, menurut disiplin positif ini, Ibu dan Bapak, ini suatu kebiasaan yang harus kita lakukan setiap hari secara kontinu. Walaupun anak melakukan kesalahan, dia tidak berhak dihukum atau dijudge. Ibu dan Bapak, di sini bila perlu hukuman itu tidak digunakan. Bagaimana cara kita menumbuhkan disiplin intrinsik di dalam dirinya? Dengan cara apa? Bisa dengan pemberian contoh sampai budak kurang kita dulu yang melakukan. Seperti itu kan?
sebelum anak-anak kita dulu yang melakukan kebiasaan dialog positif dengan anak. Itu sangat dianjurkan ketika kita berada di sekolah. Untuk apa? Untuk menciptakan budaya positif. Nah, disiplin ini adalah berisi tentang nilai-nilai kebajikan universal, Ibu Bapak. Nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan yang tidak berdasarkan atau tidak ada pembedaannya, baik dari segi agama, baik dari ras atau golongan, atau unsur-unsur keluarga yang berbeda. Jadi kebajikan universal itu nilai-nilainya itu untuk semua golongan, untuk semua kalangan, baik anak-anak, orang dewasa, ya semuanya. Semuanya ada di situ di kebajikan universal. Lalu kebajikan universal yang kita harapkan sekarang digembar-gemborkan harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Secara umum nilai kebajikannya ada pada profil pelajar Pancasila. Yang harus kita tanamkan kepada murid tentang profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana kita mengingatkan anak bahwasanya kita itu memiliki pencipta. Ya, kemudian kita itu harus adab kita terhadap sesama, adab kita terhadap orang tua, adab kita terhadap hewan dan tumbuhan serta alam itu harus kita bimbing. Kemudian berkebinekaan global, di mana anak-anak harus mampu mengetahui bahwa kita itu berbeda-beda. Satu Indonesia berbeda-beda. Jadi anak-anak harus mengerti tidak semuanya sama, sehingga tidak akan ada satu penekanan harus sama gitu. Bergotong royong, bagaimana anak-anak supaya bisa selalu bekerja sama. Yang ditanamkan di dalam kelas biasanya apa? Gotong royong. Terkait gotong royong, piket, betul. Kemudian pembelajaran dengan cara berkelompok, betul sekali. Ini bisa membantu anak-anak untuk bisa bergotong royong atau bekerja sama. Kreatif, dengan belajar kelompok bisa menciptakan anak-anak yang kreatif, menghasilkan suatu karya. Ya, kalau misalkan dikelompokkan ada 5 kelompok karya, kelompok A pasti beda dengan kelompok B, kelompok B berbeda dengan kelompok C. Ini memiliki kreatif masing-masing. Kemudian bagaimana kita menciptakan murid yang bernalar kritis, di mana murid-murid kita harus bisa memecahkan masalah dengan penalaran yang kritis. Kemudian mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kita harus bisa berdiri sendiri. Kalau kita bergantung kepada orang lain, maka apabila orang lain tersebut tidak ada kontribusinya terhadap kita, kita tidak akan melakukannya, atau kita tidak akan bisa hidup tanpa ada orang tersebut. Nah, jadi semua perilaku kebajikan universal itu mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu dan Bapak perlu kita ketahui bahwa sebagai manusia, kita dan anak memiliki 5 kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Dengan bertahan hidup, ini kebutuhan apa yang bisa kita penuhi? Berarti makan, minum, menjaga kesehatan itu bisa membuat kita bertahan hidup. Lalu terdekat seminggu kira-kira. Mualnya luar biasa kekurangan cairan. Selanjutnya, ketika kita sudah bertahan hidup, tapi kita tidak mendapatkan kasih sayang dan tidak diterima di suatu lingkungan, kira-kira enaknya mual ibu bapak rawasnya mual? Tidak akan. Kita tidak diberi didiskriminasi di keluarga, kakaknya disayangi, adiknya tidak disayangi misalkan. Kemudian di sekolah tidak oleh rekan kerja misalkan kurang diterima dan sebagainya, itu akan ada ganjalan ya pada diri kita. Kemudian kita juga butuh kebebasan menentukan pilihan, terutama menentukan pilihan untuk berbuat baik atau berbuat salah. Misalkan satu perbuatan salah pun pasti memiliki tujuan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun itu perampok, ibu bapak ya. Jadi itu ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Kesenangan bisa dipenuhi dengan apa? Belanja tuh. Dia mau belanja, walaupun belanjanya 20.000 ke pasar senang tambah belanja gitu kan.
Kemudian ada yang suka itu ya Ibu Dewi mah kemana Bu Dewi? Jalan-jalan, pelesiran, kayak gitu kan dirinya. Kalau sampai kayak gitu galut-galut berangkat gitu kan demi kesenangan, hobi Ibu Bapak. Walaupun mancing, sekedar mancing memberikan kesenangan untuk kita. Kemudian penguasaan, ada beberapa orang yang memang dalam penguasaan. Ya, jadi orang mampu dinasti, saya mampu di sini, saya harus mengelola organisasi ini. Ada. Misalkan yang memang ingin mengaplikasikan atau memberikan ilmunya pada suatu komunitas itu disebut dengan penguasaan. Satu contoh, misal nih, pada kegiatan kita sehari-hari di rumah untuk kebutuhan ini Ibu dan Bapak, ada misalkan tahlilan, ya tahlilan. Di situ yang berangkat tahlil itu ada banyak untuk memenuhi kebutuhan. Yang untuk bertahan hidup misalnya, kayak jomet, ada jomet seperti itu. Kalau untuk misalkan merasa diterima ketika mereka berada di lingkungan itu, orang-orangnya ramah kepada kita, merasa diterima, disayangi. Kemudian yang kesenangan, karena senang, lalu misalnya orang ketika dia mengaji tahu kemampuannya seperti apa nih yang penguasaan, tampilnya bagus, tajwidnya bagus, atau misalnya ada bilang Ustaz, masnya resep misalkan dalam rangka ujian itu kita berbeda-beda, bukan sudut, tapi memang kadang memiliki tujuan untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, dengan kebutuhan-kebutuhan itu maka akan menimbulkan motivasi atas perilaku kita. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi paling rendah. Sehingga akan bertanya, kalau kita tidak melakukan, apakah kita akan dihukum? Ini yang paling rendah. Dan tidak ada hukuman, mau dilakukan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Kalau saya melakukan itu, saya akan mendapatkan apa? Apakah akan mendapatkan cuan? Apakah akan mendapatkan penghargaan? Apakah akan mendapatkan permen dan sebagainya? Jadi kedua-duanya ini adalah ekstrinsik, dikontrol oleh orang lain, bukan berdasarkan keinginan kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Yang bagus adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya yakin karena saya agama Islam, ketika saya melaksanakan sholat, maka mungkin akan melaksanakan kewajiban saya. Tapi kalau misalkan saya sholat gara-gara ya Ustaz, pemirsa sholat duluan, pemirsa sholat, kira sholat, ikut-ikutan orang lain. Ketika tidak ada pemeriksaan, saya di rumah, kemudian mau sholat seperti itu. Next. Nah, terkait dengan motivasi tersebut, pasti ada saja yang memang nyeleneh Ibu Bapak ya, keluar dari jalur. Kita harus tentukan diri kita sebagai apa di sini. Apakah kita sang pemberi hukuman? Apakah memberikan penghargaan? Apakah melakukan konsekuensi atau restitusi? Kalau hukuman ini bersifat satu arah biasanya. Ketika anak melakukan kesalahan, langsung refleks. Kamu harus dibanding penghapus. Ayah begitu. Kalau misalkan dulu sah-sah saja ya seperti itu, karena memang upaya pendisiplinan. Atau misalkan apalagi biasanya hukuman membersihkan WC, padahal gara-gara datangnya telat, ujung-ujung disuruh membersihkan WC. Kira-kira ada nggak di situ kesinambungannya? Nah, kemudian yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana Ibu Bapak, tapi rencananya itu oleh guru, bukan oleh anak. Kalau hukuman tentu oleh guru langsung refleks. Pokoknya mana guru dia, anak ke ngelakukan dan melanggar tata tertib harus seperti ini langsung. Di situ langsung kita yang melakukan. Kalau konsekuensi pernah disampaikan kepada anak, kalau nanti kamu telat, kamu harus seperti ini. Tapi itu juga kita yang membuat,
bukan berdasarkan anak. Kemudian Bobby, penghargaan kata Bu Gege, anak-anak yang barisnya rapi nanti ibu kasih bintang, sampai pakai karton di bintangan gitu kan ya. Banyak yang seperti itu ya ibu bapak. Itu juga ekstensi. Sekali bangsa ibu Mugi termasuk di dentosan bu ibu Titin, cek ibu Titin baris anak-anak yang rapi, cek baru dan non. Mungkin juga nggak ada. Mau nak bintang ibu yang takwa, terus anak berdua rapi. Bisa tidak anak-anak berpikiran seperti itu? Bisa. Ini berarti ekstensi masih, tapi bagus tidak penghargaan. Bagus sebetulnya, tapi masih ekstensi kepada anak. Ya, kemudian penghargaan juga nanti membuat anak yang merasa malas. Saya ini mana penghargaan mana? Tidak ada kemajuan untuk anak yang memang merasa dirinya insecure, berada di bawah kemampuannya. Nah, ibu dan bapak, berdasarkan pembelajaran yang sudah saya terima, maka restitusi ini adalah hal yang paling baik, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya secara sadar dirinya sendiri. Kemudian mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan dialog-dialog. Nanti saya akan jelaskan di restitusi selanjutnya. Ya, jadi keempat, dari keempat, satu aja Pak Bu, jangan dulu ikut, jangan dulu. Ya, satu lagi. Ya, coba. Menurut ibu dan bapak di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasus. Kira-kira masuk ke dalam hukuman, konsekuensi, ataukah penghargaan? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali ibu bapak dengan buku terus nulis. Tujuannya bagus loh. Apa tujuannya? Supaya tulisan anak saya cenah. Tapi kinten-kintenak dia termasuk karena nawan tak. Hukuman atau konsekuensi? Ayo kata yang konsekuensi hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lompat 2 kali. Lompat. Hukuman, konsekuensi atau penghargaan? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Diberikan simbol bintang apabila berbaris rapi. Biasa penghargaan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi hukuman. Kenapa ibu Gege konsekuensi? Dia nggak sendiri. Iya, terus? Maksudnya kan sudah tahu jadwalnya. Iya. PJOK. Karena dia yang telat. Ya, berarti sebagai konsekuensi ya. Kemudian murid bebas memilih makanan di kantin, dibayarkan guru ketika mendapatkan 100. Yang mendapat nilai 100 nanti saya makannya bapak diganti ya, tapi 5.000 misalnya. Ini apa? Penghargaan tentu saja. Coba cek Pak Bobi jawabannya. Yang pertama hukuman. Yang ibu dan bapak, karena apa? Itu tidak ada keterkaitan antara karena terlambat misalkannya jadi karena nulis ibu dan bapak. Kadang-kadang anak-anak tuh jadi lain yang termotivasi disiplin. Bu, sekolah dulu ibu lama tidak boleh seperti itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat hadir di sekolah hukuman. Sama. Kemudian kalau membersihkan itu konsekuensi. Kemudian diberikan simbol bintang, penghargaan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kalau ini disebut dengan konsekuensi. Kenapa? Masih ada hubungannya. Pembelajaran olahraga di lapangan, ya pasti olahraga itu berkeringat ya. Nah di sini diberikan bukan hukuman, konsekuensi untuk berlari ya sebagai apa, pemanasan lah seperti itu. Kalau misalkan murid bebas memilih makanan di kantin, itu sudah tentu penghargaan. Ini ketiganya ibu bapak. Ketiganya ini adalah memunculkan disiplin positif berdasarkan faktor ekstrinsik. Jadi masih bergantung kepada sang pengontrol. Ya. Selanjutnya Bapak Bobi
Lalu dengan apa kita bisa melakukan hal tersebut agar memiliki budaya positif? Kita harus bentuk keyakinan kelas. Bapak, keyakinan kelas di peraturan kelas sama tidak? Sama. Bedanya apa? Nih, bedanya adalah keyakinan kelas dibuat oleh kita bersama-sama dengan anak. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh sekolah langsung berbeda seperti itu. Mau tidak mau lakukan. Kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, itu kita melakukan diskusi kepada anak. Apa yang mereka inginkan untuk menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan misalnya. Kemudian keyakinan kelas berisi keinginan murid agar terciptanya kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian terakhir, keyakinan kelas merupakan salah satu upaya untuk menanamkan budi positif di kelas atau kesadaran diri masing-masing. Kenapa bisa muncul diri masing-masing? Orang peraturannya mereka yang buat, mereka yang menginginkan, berarti mereka yang harus menjalankan dan dijalankan oleh kita dengan murid. Ketika kita melakukan diskusi dengan anak-anak, kita tampung apa keinginannya. Di situ ada video Pak Bobi, sedikit ada cuplikan video di bawah di Akbar. Ada video yang di Akbar. Nanti agak diseperti Nah, Ibu dan Bapak, ini ada sedikit saya menerapkan keyakinan kelas, prosesnya seperti apa. Agak di next. Jadi di sini saya sampaikan dulu bahwasannya kita itu harus mampu membuat kondisi kelas yang aman, yang nyaman. Kemudian kita lemparkan kepada anak-anak apa saja keinginan anak tersebut. Agak dipercepat kalau bisa. Di next sedikit. Nah, saya membagikan kertas kepada anak untuk dituliskan apa saja keinginan anak. Peraturan menurut anak, misalkan nih anak-anak ingin kelasnya tidak banyak sampah, buanglah sampah pada tempatnya, atau jangan membuang sampah sembarangan, jangan mengejek orang tua. Itu tampung semuanya dengan keberagaman kalimat anak-anak, tidak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Nanti kita luruskan. Ya, kemudian saya minta anak-anak untuk menempel. Nanti akan saya baca satu-satu, atau anak-anak juga baca satu-satu. Ini terkait peraturan anak-anak yang mereka inginkan. Pasti di dalamnya memakai jangan. Peraturan-peraturan yang kalian inginkan untuk menciptakan kondisi kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mari kita baca satu-satu, kemudian nanti kita ubah. Kalau ada yang menginginkan dengan kalimat jangan atau tidak, itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Yang pertama, jangan mengeluarkan baju. Berarti kira-kira apa kalimat positifnya? Jangan memakai jangan dan tidak boleh, berarti. Nah, yang pertama kata anak-anak jangan mengeluarkan baju. Jadi kita harus mengubah ke dalam kalimat positif. Tidak boleh berada larangan. Tidak ada larangan di sini. Berarti harus memakai baju yang rapi atau apa? Ya, bukan tidak, jangan memakai disuruh. Jadi mengenakan pakaian yang rapi. Misalkan mengenakan pakaian yang rapi. Nah, ini untuk merubah kalimat larangan menjadi kalimat positif. Jangan tidak boleh. Apa coba? Next. Lanjut. Kalau makan jangan pakai styrofoam, harus membawa mangkok atau gelas.
yang diinginkan jangan memakai styrofoam ketika makan, tapi menjadi yang positif, membawa alat makan dari rumah. Kemudian yang ini juga buang sampah pada tempatnya. Kebanyakan anak meminta jangan buang sampah sembarangan. Kita rubah menjadi kalimat yang positif. Berarti yang pertama kita meminta pendapat anak peraturan mana yang mereka inginkan. Yang kedua kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian nextnya agak banyak kok Bobi. Ini lagi masih kalimat positif ya. Barulah setelah kita mendapatkan keinginan anak mengubah menjadi kalimat yang positif, baru kita sekarang membuat keyakinan kelasnya. Kalau tadi berarti tentang harus mengenakan pakaian yang rapi, berarti keyakinan kelasnya tentang satu kata saja, tentang kerapihan, misalkan seperti itu. Kalau misalkan tidak telat datang, misalkan, berarti itu adalah disiplin atau tanggung jawab. Melaksanakan piket berarti bertanggung jawab. Itu keyakinan kelasnya. Next sampai belakang aja kopi. Jadi langsung ke keyakinan kelasnya. Ada? Boleh? Keyakinan berarti saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Contohnya seperti apa? Jadi ada 3 tahap. Yang pertama kita meminta pendapat dari anak-anak dulu. Kemudian yang kedua mengubahnya peraturan yang asalnya negatif menjadi positif. Dan ketiga disebutkan dengan keyakinan kelas. Yang pada akhirnya nanti kita berikan contoh tampak seperti atau tidak seperti. Kalau kita meyakini adanya kerapihan berarti bagaimana? Ya gitu teh ya, bajunya dikedalamkan. Kalau yang tidak tampaknya berarti yang tidak bagusnya memakai baju dikeluarkan. Jadi diberikan pengarahan pembiasaan kepada anak agar mereka menjalani keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Seperti itu. Baik ke itu. Cukup. Jadi itu penguatan langsung. Nanti bahwasannya berarti ini adalah keyakinan yang sudah kita sepakati. Mari kita laksanakan bersama-sama. Tentunya siapa dulu yang harus memberikan contohnya? Kita dulu. Yang harus kita dulu yang pertama. Selanjutnya Pak Ruby sudah itu terkait keyakinan kelas. Nah kemudian ketika ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, maka kita tempatkan diri kita berada di mana. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan. Tapi kita pilih yang mana. Apakah kita penghukum? Apakah kita pembuat rasa bersalah? Apakah kita menanamkan diri kita sebagai teman dengan anak-anak? Ada saja ya. Kemudian pemantau dan manajer. Tadi 5 kontrol. Nah ibu dan bapak, kalau penghukum biasanya ini indikatornya menghardik, menunjuk-nunjuk. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, justru ini bahaya loh ibu bapak. Ngomongnya, bicaranya lalu. Pancet ibu dia tahu. Iya teh salah. Nanti karunya ke mama, nanti karunya ke ibu. Di situ anak akan benar-benar merasa dirinya sebagai orang-orang yang melakukan kesalahan fatal. Dan ini bisa mempengaruhi mentalnya. Boleh gitu-gitu dirinya. Kadang-kadang mereka memiliki batasan-batasan lalu parno. Bungkus itu siun. Jadi tadi itu nanti siun, udah nanti siun. Ini membuat rasa bersalah. Ibu kecewa dalam begini. Tapi nyari sana lalunan. Dan jika hukuman tadi. Wah, kalau misalkan membuat rasa bersalah malah lalunan. Bukan salah. Ibu mah kecewa. Orang yang begini. Nah. Itu lebih nyata kepada anak. Kemudian teman, agak apa gitu mah jadi bapak beres. Asal kita gitu-gitu deh ya. Kita mau pakai topi berarti hari Senin. Ayo teman beres ke bapak sebagai teman. Ini juga menurut saya kurang baik. Kadang-kadang anak-anak kalau misalkan kita memposisikan terlalu dekat dengan teman yang menganggap kita sebagai temannya, kadang-kadang lebih apa ya? Iya. Suka ada terus-terusnya, UGG-nya seperti itu, ada ya melunjak lah ibaratnya seperti itu. Kalau pemantau berdasarkan konsekuensi, guys, kalau UGG tapi konsekuensinya itu bakal kiri. Yang bagus adalah sistem manajer. Selalu ditanya,
nih kamu melakukan apa tadi? Yakin tidak kamu dengan perlakuan itu? Sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Pak, itu Pak, nyapa salah mereka yang menyadari kesalahannya sendiri. Selanjutnya, ini sama yang tadi bisa. Nah, Ibu dan Bapak di sini ada contoh kasus 1, 2, 3, 4. Kira-kira ini masuk kemana? Yang pertama, Arif bolos sekolah dan berada di warung pinggir jalan. Padahal mengetahuinya dan memanggil Arif ke kantor, meminta Arif memperbaiki kesalahannya dengan berbicara lirih kepada Arif. Kamu tidak sayang sama orang tua yang membesarkanmu. Kamu tidak kasihan kepada bapakmu yang terus berusaha demi kamu. Arif menangis dan berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, menurut yang tadi dijelaskan Pak Danu sebagai apa berarti? Pembuat rasa bersalah. Kasus kedua, Andi datang terlambat dan lupa mengenakan sepatu hitam ke sekolah. Di gerbang sekolah, Pak Ahmad sudah menunggu. Pak Ahmad menyuruh Andi push up dan telanjang kaki seharian. Pak Ahmad tidak menerima alasan apapun. Dan Pak Ahmad bilang ini adalah peraturan dan harus ditaati. Berarti Pak Ahmad sebagai judge adalah penghukum, dihakimi langsung Pak Ahmad. Budak ada nyari takut Bapak buat di masa patuna masuknya kayak apa? Ulama yang apa? Langsung buka sepatunya. Kemudian yang ketiga, hari Senin semua murid laki-laki harus memakai topi dan Ari tidak memakai topi. Ari, kamu lagi-lagi tidak memakai topi. Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah deh. Ya, sebagai teman, meminta sebagai teman. Kemudian pada suatu hari Adis setelah masuk kelas, kemudian sebelum masuk Pak Firman menjelaskan kepada Adis bahwa Adis terlambat 15 menit. Konsekuensi Adis harus diam di kelas 15 menit ketika istirahat tiba dan menyelesaikan tugasnya. Berarti ini apa? Yang konsekuensi itu berarti kontrol sebagai pemantau. Ya, ini masih ada hubungannya kalau ini, karena apa, tugasnya belum diselesaikan. Tapi alangkah lebih baiknya menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu dilakukan ketika kita posisinya sebagai control manager untuk menyadarkan anaknya yang sadar sendiri. Ada berapa langkah? Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kesalahan apa yang anak lakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah dilanggar oleh anak. Dan tanggung jawab anak itu akan seperti apa? Bukan kita yang menentukan tanggung jawabnya. Nih, kita panggil anak. Ada seorang anak yang melakukan kesalahan. Kemudian kita minta penjelasan dari anak. Lakukan dulu penguatan walaupun dia itu salah. Berikan penguatan. Ya, itu wajar. Dengan kata wajar, anak akan terambil hatinya. Oh, berarti dia salah-salah. Itu langsung dijat seperti itu. Kemudian Bapak juga pernah melakukan itu, Ibu juga pernah melakukan itu, berarti ya sama aja ngupahan, ya, diraihlah hatinya. Kemudian baru setelah labil emosi budaknya, emosinya sudah mereda, kita validasi tindakan yang salah. Sebetulnya waktu itu melakukan apa tadi? Dijelaskan dengan segala tujuannya oleh anak. Baru kita lakukan lagi penguatan. Berikan pilihan, ada tidak kegiatan yang lain yang membuat orang tidak bahaya, tidak seperti itu. Ini yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Anak itu mengakui nanti kesalahannya sendiri. Setelah itu baru ditanyakan, lalu kesalahan kamu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kamu lakukan? Oh iya Pak, saya melanggar misalkan menghargai dan menghormati teman karena awalnya beres moyok-moyok orang tua. Jadi mereka yang harus menyadari kita itu hanya berikan pertanyaan. Nah, ini adalah segitiga restitusi ibu dan bapak. Jadi permasalahan yang ada di sekolah semuanya, kalau menurut apa yang sudah saya dapat, kita harus melaksanakan restitusi dengan segitiga ini prosesnya. Ada video tentang penerapan segitiga restitusi, tapi tidak tahu bisa dibuka tidak tahu enggak. Tapi kira-kira kalau seperti itu sudah agak jelas ya, ibu dan bapak, ketika kita memanggil anak, kemudian kita stabilkan dulu identitasnya, baru anak yang
menyadari kesalahan, kemudian kita minta pertanggungjawaban anak itu mau seperti apa. Lalu kamu bisa tidak memperbaiki masalah ini? Pasti anaknya bisa, iya Pak, bisa. Dengan cara apa? Kalau misalkan ngaju Pak, ngaju begitu kancing ngalocot ya Pak, ya minta maaf Pak. Lalu kita jawab, bisa tidak meminta maaf saja? Ini kancing bajunya apa copot? Lalu kita tanyakan kepada anak yang korban ini, mau seperti apa sebetulnya? Ya Pak, saya mah kalau misalkan pulang ke rumah takut dimarahin orang tua karena kancingnya copot. Mau tidak mau berarti anaknya harus memasang kancing. Mungkin seperti itu Ibu dan Bapak ya tentang penerapan segitiga sebelumnya. Jangan dulu Pak Upi. Nah, mungkin Ibu dan Bapak hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya mungkin kita ada sharing, ada yang misalkan mau menambahkan mangga, yang mau bertanya sedikit besarnya mangga, atau mau memberikan tanggapan boleh, ada waktu paling boleh 10 menit atau berapa waktunya terkait dengan tadi apa budaya positif. Ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Saya Wawan. Ya Bu Bayu. Bagaimana Bu Bayu? Kalau bisa dijawab, kalau tidak kita pecahkan sama-sama ya Ibu ya. Karena saya juga masih dangkal ya. Boleh saya tanya. Gini Pak Wawan, terima kasih banyak. Ini yang sangat jelas. Gini Pak, mungkin kita semuanya tahu ya bahwa masyarakat kita berbeda. Kalau kita menggunakan penerapan segitiga institusi ini, memang bagus. Tapi pertanyaan saya, apakah itu berbeda dengan budaya? Itu saja mungkin. Berarti pertanyaannya terkait efisien atau tidaknya ya Bapak Bayu. Ada yang mau memberikan tanggapan? Tidak? Mungkin saja. Jadi kalau berbicara efisien atau tidak Bapak Bayu, ini sudah sangat efisien sebetulnya diterapkan untuk anak-anak. Agar apa? Agar anak-anak menyadari dirinya sendiri dengan 3 langkah ini Pak. Pertama itu dialog itu hukum tidak akan membuat efek jerak. Tapi ini caranya dilakukan secara berkelanjutan. Kalau misalkan hanya 1 kali, ya mungkin tidak akan ada efek jerak. Tapi kalau misalkan kita lakukan pembiasaan setiap hari atau setiap minggu, atau bahkan emang anaknya jahil terus-terusan, itu terus kita pantau, kita kontrol dengan posisi kita sebagai manajer. Kalau misalkan pasti yakin sedikit besarnya ada perubahan, yakin walaupun hanya sedikit, dan kita harus mengapresiasi perubahan tersebut. Jadi kita tidak jangan langsung diri mau bisa restitusinya. Tidak, kita harus lakukan dulu. Karena yakin dengan adanya seperti ini pasti ini sudah telaah sebelumnya. Berarti banyak keberhasilan di balik restitusi. Berarti restitusi ini kita harus lakukan secara berkelanjutan ya Pak? Berkelanjutan. Jadi Bapak Terima kasih banyak Bapak. mudah-mudahan. Ada lagi? kejuaraan kelas misalkan ranking, apakah itu efektif? Menarik sekali. Doa terkait ranking Ibu Bapak yang itu kalau merujuk apakah ranking tentang kemampuan anak itu efektif atau tidak, kalau merujuk ke filosofi kehadiran masing-masing anak memiliki kodrat masing-masing, kita hanya menuntunnya. Pasti jawabannya adalah tidak efektif Ibu dan Bapak, dan saya baru menyadarinya sekarang. Jadi pemberian ranking Ibu dan Bapak itu sangat tidak efektif. Karena apa? Di sini ada seseorang yang merasa terhukum sekali. Kita tidak tahu kondisi anak juara 1, juara 2, juara 3 dengan kemajumukan kelas yang memang berbeda-beda. Ranking kedua kadang-kadang menjadi siswa yang lebih terhukum dibanding orang yang tidak memiliki ranking. Ya Allah, kan hukum ranking lagi. Itu sebagai penghukum bagi siswa yang lain yang sudah saya pelajari.
Jadi penghargaan menurut ranking itu bisa juga menghukum bagi anak-anak yang lain, maka ini kurang efektif. Nah, diadakan diseminasi budaya itu, budaya positif ini untuk merubah paradigma ini, untuk merubah pandangan ini terkait kemerdekaan anak, karena anak memiliki kodrat masing-masing. Ya, tahap oke dilema aja nanti terkait pertanyaan tadi Ibu Arin. Ya, kita itu pasti memikirkan bahwa dengan memberikan ranking itu memberikan motivasi. Bahkan saya bertanya kepada fasilitator saya, Ibu bagaimana kalau misalkan ini dilaksanakan? Katanya, bicarakan saja dengan anak yang bersangkutan langsung dengan orang tuanya bahwa beliau mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya, tidak usah dioper, takut mengecewakan yang lain. Sespesifik itu Bapak Ibu, sespesifik itu. Jadi dialog yang kita lakukan itu khusus dengan orangnya langsung, menurut pembelajaran yang saya dapatkan. Begitu Ibu Adit. Tapi kenapa ada di perlombaan seperti FTBI itu ada kejuaraannya Pak? Bagaimana? Kalau masalah FTBI Ibu dan Bapak berbeda dengan kemajuan kita di kelas. Menurut kalau FTBI misalkan nih lomba saja, berarti siswanya yang memiliki kemampuan satu bidang itu saja. 40 peserta yang kemampuannya baca saja, 30 peserta buku, berarti orang-orang yang memang sudah bisa atau berbakat nyanyi di bidangnya. Berarti tidak ada kemajemukan, perbedaan tidak ada. Seperti itu. Jadi sah-sah saja untuk menggali potensi anak-anak satu jenis kemampuannya. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Bagaimana caranya untuk menunjukkan pemberian penghargaan kepada anak, kan tidak boleh ya seperti memberikan bintang gitu. Jadi kita harus seperti apa caranya memberikan penghargaan kepada mereka, baik kepada yang siswa yang bisa gitu, yang aktif sama yang tidak. Bagaimana caranya kepada kita memberikan? Kalau menurut saya terkait pemberian penghargaan itu berarti kita harus mengakomodir semuanya. Kalau misalkan ingin diberikan penghargaan, Ibu Dede, yang menurut saya ini, kalau mau diberikan penghargaan, anak-anak harus dirangkul semuanya. Masing-masing memiliki penghargaan, jadi tidak langsung ke anak yang mampu atau tidak. Menurut saya seperti itu sih. Saya pernah menanyakan juga hal tersebut. Jadi lebih ke penggantinya apa? Penggantinya adalah dengan anak-anak, misalkan pemberian penghargaannya itu anak yang selalu datang pagi-pagi, yang paling semangat, anak yang hemat dengan menyisihkan uang jajannya, kemudian anak yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, misalkan yang mengerjakan piket, seperti itu. Jadi untuk kemampuan itu sudah jelas tidak boleh dilakukan penghargaan. Jadi lebih ke rangkulan terhadap si anak, semuanya harus terakomodir agar semuanya semangat. Kalau misalkan memberikan penghargaan 1, 2, 3 kepada 3 anak saja, mungkin hanya 3 anak itu saja yang semangat untuk mengikuti pembelajaran. Begitu mungkin Ibu Dede. Ada lagi kah? Cukup? Dan ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Mungkin hanya itu saja diseminasi yang dapat saya lakukan. Kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan, yakni kita harus mewujudkan budaya positif di sekolah, membentuk disiplin positif murid melalui keyakinan kelas. Jadi mudah-mudahan setelah diseminasi ini ada tindakan Ibu dan Bapak untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Kemudian menerapkan posisi kita sebagai posisi seorang manajer, ya, dan melakukan segitiga restitusi untuk segala macam permasalahan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tapi coba Pak Bobi satu lagi ada. Saya mau berikan bekal Ibu Bapak sedikit untuk diaplikasikan di
kelas terutama di kelas 1 ya. Di kelas 1 kelas sekolah ini sebetulnya bisa sih semuanya kelas. Yuk ada ice breaking dulu semuanya berdiri ibu dan bapak. Ya, lagunya sangat mudah sekali. Lagunya sangat mudah sekali. Ini judulnya Anak Ayam. Boleh di sini keluar ya, keluar dari zona nyamannya Ibu Khadijah. Keluar maksudnya di sini biar nanti pakai gerakannya Ibu dan Bapak nyanyinya hanya seperti ini. Anak ayam kecil bundar. Ya, anak ayam. Nah gitu ya. Iya. Anak ayam kecil bundar. Sukanya berputar-putarnya ini. Sukanya berputar-putar lalu berkelakar. Gitu ya. Satu, dua, tiga. Anak ayam kecil bundar. Sukanya berputar-putar lalu berkelakar. Nah, gojing tekotek gojingnya berhadapan-hadapan. Ibu Khadijah sama Ibu Nena siapa Pak Bobi? Berarti sama siapa Pak Bobi? Sama Ibu Nena ya. Nah, wajahnya harus seperti ini kan nih Ibu Bapak. Ya Bapak. Ini di sini gojingnya wajahnya harus dikerutkan. Gojing tekotek gojing. Ini kan dari sini supaya anak semangat. Pemesan, buka Bayu. Ini Mbak Bayu. Berhadapan wajahnya ya, senang wajahnya DKB harus sama. Kemudian yang kedua Ibu Bapak, gojingnya gini. Gojing tekotek gojing. Yang terakhir gojing tekotek gojing. Itu aja ya. Ya, 3 kali nih. Yang pertama gojingnya senam muka, yang kedua gojingnya pundak, yang ketiga gojingnya. Nah, siap Ibu Bapak? Siap. Satu ini oleh-oleh ya, oleh-oleh untuk anak-anak. 1, 2, 3. Anak ayam kecil bundar. Sukanya berputar-putar lalu berkelakar. Berhadapan. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Bapak dan Ibu ada manfaatnya. Ya, Ibu yang sudah mewajibkan mudah-mudahan kita serapkan ya, kita laksanakan dari kelas-kelas ini. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat. Dan selanjutnya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas partisipasi demi kelancaran Bapak Wawan di sini untuk CPG calon guru penggerak yang tadi sudah ditunjukkan keinginannya. Ya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kita sama-sama untuk menutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya. Dan di sini mohon kekurangannya Ibu dan Bapak maafkan ya. Kelebihan yang mungkin di sini dari Bapak Wawa dan kekurangannya sama-sama kita maafkan. Itu saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini sesuai dengan rencana kita kemarin bahwasanya pada hari ini kita akan melakukan diskusi terkait peraturan kelas yang akan
berubah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Anak-anak, tentunya untuk menciptakan kondisi kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, maka harus ada keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini harus dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Benar nggak? Warga kelas siapa aja? Kalian sama Bapak. Ya, ada guru, ada murid. Berarti dua-duanya harus menjalankan keyakinan kelas. Nah, Bapak, keyakinan kelasnya dibuat oleh Bapak atau oleh semuanya? Oleh semuanya, berdasarkan curah pendapat atau diskusi. Maka untuk memulainya, Bapak di sini ada kertas. Nah, kertas ini akan Bapak berikan kepada kalian satu persatu. Kemudian kalian tuliskan untuk menciptakan kondisi kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kalian ini ingin kelas ini seperti apa? Ingin peraturan seperti apa? Ya, maka peraturannya silakan kalian harus masing-masing. Tidak boleh sesuai keinginan orang lain, jangan. Sesuai keinginan kalian masing-masing ya. Kalian maunya apa silakan ditulis di kertas ini. Pak, boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh mangga. Nanti semuanya akan Bapak tampung. Kemudian kita akan coba lemnya di atas, nanti kita akan tempel di depan. Lemnya di atas. Ya, oke anak-anak, kalian sudah mendapatkan semua kertasnya? Apapun peraturan yang kalian inginkan, mangga ditulis sekarang. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh ditempel di sini ke depan. Yang sudah, ayo. Yang sudah boleh ditempel ke depan. Ya, ditempel langsung. Kalian sudah menuliskan peraturan-peraturan yang kalian inginkan untuk menciptakan kondisi kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mari kita baca satu persatu, kemudian nanti kita ubah. Kalau ada yang menginginkan dengan kalimat jangan atau tidak, itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Yang pertama, jangan mengeluarkan baju. Berarti kira-kira apa kalimat positifnya? Jangan memakai jangan dan tidak boleh. Berarti kita jangan dilarang, tidak boleh. Apa coba? Kita mengenakan pakaian yang rapi. Bisa yang pertama memakai atau mengenakan pakaian rapi atau harus tertib. Berarti tertib ketika sepakat tidak? Wah, tidak semangat, sepakat tidak? Berarti tertib ketika nomor selanjutnya. Setiap jadwal piket harus dipel. Sudah masuk belum? Ke nomor berapa? Ke nomor 6. Berarti di sini melaksanakan piket. Betul sekali. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya sudah? Sudah. Kalau makan jangan pakai styrofoam, harus membawa mangkok atau gelas. Mau dimasukkan tidak? Boleh. Berarti apa? Berarti membawa alat makan di rumah. Membawa alat makan dari rumah. Kemudian
Siapa yang mau baca lagi? Boleh, Marwah baca. Berarti ya. Nah, Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. tidak boleh masuk belum? Apa berarti poinnya? Buang sampah pada tempatnya. Lanjut, Marwah. Jangan mengganggu. yang sedang belajar. Berarti masuk ke tertib. Bisa tertib ketika belajar. Lanjut lagi. Menjaga sopan santun. Bisa? Bisa. Masuk kemana, nak? Ke sopan yang tadi ya. Berbicara sopan atau berperilaku sopan. Selanjutnya teh, jangan apa ini? Puyak. Jangan puyak-puyak kolot, berarti harus saling. Udah belum? Udah. Jangan menggambar saat guru menerangkan, berarti masuk ke tertib. Apalagi? Jangan ada boleh, masuk ke menghargai. Semuanya selesai, bagus. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Alhamdulillah kalian berarti menginginkan hal-hal yang sudah. Nah, yang sudah kalian inginkan ini berarti akan menciptakan kondisi kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan ya. Nah, di sini kalimat positifnya anak-anak yang pertama rapi dalam berpakaian, kedua menghargai teman atau saling menyayangi, buang sampah pada tempatnya, atau izin ketika tidak masuk, tidak sekolah. Kemudian anak-anak, mari kita rubah kalimat ini menjadi keyakinan kelas yang harus kita jalankan. Nih, coba kalimat pertama, rapi dalam berpakaian. Berarti di sini ada apa? Keyakinan tentang kerapihan. Yang pertama, kerapihan. Ya. Selanjutnya, buang sampah pada tempatnya berarti tentang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Melaksanakan piket. Bisa disiplin, bisa satu lagi apa kan? Kewajiban kita itu berarti harus ada tanggung jawab. Berarti mengerjakan tugas dan melaksanakan piket itu berarti bertanggung jawab. Pinter. Tepat waktu datang ke sekolah, masuk ke mana, nak? Disiplin dan bertanggung jawab. Ayo, mana suaranya? Kalau harus jujur membawa alat makan dari rumah, berarti ini masuk ke mana nih? Wajib. Bisa ke menjaga kebersihan. Berarti itu bisa menjaga kebersihan. Kemudian kalau peduli lingkungan bisa tidak sih? Mau dimasukkan tidak? Peduli lingkungan. Boleh, berarti di sini peduli lingkungan. Bagus. Kemudian izin ketika keluar kelas atau tidak sekolah, berarti ini disiplin dan oke. Ini sepakat tidak? Berarti ini adalah keyakinan kelas yang harus kita jalankan. Yang pertama, kerapihan. Yang kedua, ya, menghargai, menghormati dan saling menyayangi, terutama dengan teman. Ya, kemudian menjaga kebersihan. Kemudian Oke anak-anak, ini ada berapa keyakinan berarti ini?
Ayo. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang mau ditambahkan tidak? Coba. Kerapihan, menghargai, menghormati dan saling menyayangi, menjaga kebersihan, disiplin, bertanggung jawab, menjunjung tinggi kejujuran, berperilaku sopan, peduli lingkungan, patuh terhadap guru. Ada lagi tidak yang mau ditambahkan? Cukup? Sekarang yang tampak seperti, berarti lamun misalkan kita kerapihan nih, menjunjung tinggi kerapihan, berarti kita harus bagaimana? Ya, berpakaian rapi, dibagaimanakan? Mejanya dimasukkan. Kalau hari Senin berarti harus memakai harus memakai sepatu atau tidak? Itu tampak seperti, berarti yang harus kalian lakukan. Berarti yang jangan kalian lakukan apa? Memakai sendal. Bajunya dikeluarkan. Kemudian tidak memakai topi saat upacara. Kalau di kelas pakai topi jangan. Berarti jangan memakai topi di kelas. Kemudian anak-anak, kalau saling menghargai, menghormati dan menyayangi, contohnya seperti apa? Saling menghargai, tidak membuli, apalagi tidak membedakan teman, tidak mengejek, tidak membeda-bedakan teman sesuai ekonominya, apalagi? Kemudian menjaga kebersihan, apa saja? Membuang sampah Pada tempatnya, terus? Tidak membuang sampah di kolong meja, apalagi? Menjaga kebersihan. Membawa apa tadi? Makanan dari rumah. Kalau yang tidak tampaknya apa berarti? Yang tidak sesuainya apa berarti? Membuang sampah sembarangan, apalagi? Ya, menggunakan styrofoam ketika jajan. Kemudian anak-anak yang mudah-mudahan dengan apa yang sudah kalian yakini, dengan apa yang sudah kalian inginkan, kalian bisa mentaati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Siap tidak? Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini menjadikan kalian pelajar yang sukses, pelajar yang berhasil. Semangat tidak? Terima kasih anak-anak. Nanti keyakinan kelas ini akan Bapak print out, kemudian Bapak akan pajang di kelas sebagai pengingat kalian bahwasannya peraturan ini bukan berdasarkan apa yang Bapak inginkan, tapi berdasarkan apa yang kalian inginkan dan harus kalian lakukan atau laksanakan. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas diskusinya. Bel istirahat sudah berbunyi, silahkan untuk istirahat dulu.